Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan nama saya Rizka Nur Aziza, nomor absen 33, dan rekan saya Oni Dwi Febriana dari absen 29. Di sini saya akan menjelaskan tentang kewarisan dan kreatif dalam agama Islam. Yang pertama, pengertian mawaris. Mawaris adalah ilmu dalam Islam yang mempelajari pembagian harta, peninggalan atau warisan dari orang yang meninggal kepada ahli warisannya, yang berasal dari bahasa Arab yang berarti berpindah hak milik. Yang kedua, istilah-istilah dalam mawaris. 1. Pewaris atau al-mu'aris, orang yang meninggal dunia dan meninggalkan harta warisan. 2. Ahli waris atau al-waris, pihak yang berhak menerima harta peninggalan pewaris, baik karena hubungan darah maupun pernikahan. 3. Tirkah, seluruh harta peninggalan pewaris yang akan dibagikan setelah dikurangi biaya pengurus jenazah, hutang, dan wasiat. Yang ketiga, dasar hukum atau dalil Al-Quran dan hadis tentang pembagian warisan. Yang pertama, dalil Al-Quran. Quran Surat An-Nisa ayat 11 merinci pembagian harta waris antara anak laki-laki dan anak perempuan, di mana bagian laki-laki adalah 2 kali bagian perempuan. Ayat ini juga menjelaskan bagian untuk kedua orang tua dan jika tidak ada anak. Quran Surat An-Nisa ayat 12 menjelaskan ketentuan waris untuk pasangan suami atau istri dan beberapa ahli waris lainnya. Ayat ini juga menegaskan pentingnya keadilan dalam pembagian warisan. 2. Dalil hadis. Hadis Nabi Muhammad SAW tentang porsi ahli waris. Salah satu hadis yang terkenal adalah yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim yang menyatakan, berikanlah pembagian warisan kepada orang yang berhak. Apa yang tersisa, maka untuk laki-laki yang paling dekat atau hubungan nasabnya. Yang ketiga, hadis tentang wasiat. Hadis lain juga menjelaskan mengenai wasiat, seperti dari Ibnu Abbas yang menegaskan pentingnya mendahulukan pembayaran wasiat dan utang sebelum harta warisan dibagi. Yang keempat, hikmah pembagian harta warisan. 1. Menghindari sifat serakah yang bertentangan dengan syariat Islam. 2. Menjalani persaudaraan berdasarkan hak dan kewajiban yang seimbang. Yang kelima, sebab-sebab terjadinya kewarisan. 1. Karena nasab atau hubungan keturunan atau darah. 2. Karena perkawinan yakni sebagai suami atau istri. 3. Karena memerdekakan budak jika mayat pernah menjadi budak. 4. Karena ada hubungan sesama muslim. Jika orang muslim tidak mempunyai ahli waris, bisa diserahkan ke bandul mal. Yang keenam, sebab-sebab terhalang tidak mendapatkan harta warisan. 1. Hamba budak sebab ia tidak cakap memiliki, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. 2. Pembunuhan, orang yang membunuh tidak dapat mewarisi harta dari yang dibunuh. Sabda Rasulullah SAW yang artinya, yang membunuh tidak dapat mewarisi sesuatu dari yang dibunuh. Yang ketiga, murtad dan kafir, orang yang keluar dari Islam, yaitu antara pewaris atau yang mati, murtad salah satunya. Yang ketujuh, golongan ahli waris atau ketentuan pembagian harta warisan. Harta warisan semuanya berjumlah 25 orang. 15 orang dari pihak laki-laki itu semua, maka yang berhak menerima hanya 3 saja. Dan apabila 10 orang dari pihak perempuan itu ada semua, maka yang berhak menerima ada 5 saja. Dan apabila 25 orang itu ada, semua yang berhak menerima tetap ada 5 orang. Yang kedelapan, pengertian dan penjelasan ahli waris dalil furud. Ahli waris furud adalah ahli waris yang bagian warisannya telah ditentukan secara pasti dalam Al-Quran dan Sunnah. Mereka menerima bagian tertentu atau sebelum harta warisan dibagikan kepada ahli warisan lainnya, yaitu golongan asabah atau ahli waris furud. Contoh ahli waris furud antara lain suami atau istri, ibu, ayah, dan anak perempuan. Yang kesembilan, pengertian dan penjelasan ahli waris asabah. Ahli waris asabah adalah ahli waris yang bagiannya tidak ditentukan secara pasti dalam syariat Islam, melainkan menerima sisa harta warisan setelah bagian ahli waris dengan bagian tetap dawil furud atau dibagikan. Yang terakhir, persamaan dan perbedaan adat dan warisan.
Persamaannya adalah 1. Waktu pembagian setelah dikurangi biaya pengurusan mayat. 2. Bagian ahli waris laki-laki 2 kali bagian perempuan. Perbedaannya adalah 1. Dalam hukum adat dibedakan antara yang diperoleh sewaktu hidup dan harta yang diperoleh dari orang tua. 2. Dalam hukum adat, anak angkat berhak menerima warisan, sedang dalam hukum Islam tidak berhak menerima. Sekian penjelasan saya. Bila ada kata salah, saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.